Selanjutnya ada Salman Al-Farisi, ya kita tahu ini juga sempat diangkat harkatnya oleh Rasulullah dan mengatakan jika pengetahuan terletak di bintang maka anak Persia lah yang akan sanggup mencapainya. Ini Al-Farisi ini kita tahu senang menuntut ilmu, Bapak, senang ikut ya menghadiri taklim lah. Bilal bin Rabah juga demikian, suruhlah Bilal azan karena suaranya yang paling merdu dan lantang. Ini menurut sahabat Bilal ini sampai akhir hayatnya tidak mau jabatan lain kecuali Bilal karena merasa tersanjung. Dan sepeninggal Rasulullah kita tahu beliau tidak tahan melihat suasana Madinah, mengingat Rasulullah. Maka beliau hijrah ke Yaman. Dan pada suatu hari beliau sering mimpi tentang Madinah ini, tentang Rasulullah, sehingga beliau kembali ke Madinah. Dalam sejarah disebutkan para sahabat meminta kembali untuk azan. Tetapi ketika beliau menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya, sehingga dalam sejarah dicatat itu menangis sesendukan ya, karena cintanya, rindunya kepada Rasulullah. Sabilud dumu'i sabilun murih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. At-Taubah surah ke-9 ayat 128. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang kami hormati, insyaallah semuanya dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagi sebagian kaum muslimin untuk mewujudkan rasa cintanya kepada Rasulullah ialah dengan berbagai peringatan yang insya Allah sama-sama kita saksikan. Ada dengan mauludan, ada lagi nuzul Quran, ada lagi Isra Mi'raj. Nah, sungguh tuntunan Allah melalui Rasulnya tentang hal ini adalah sebagaimana kita temukan dalam Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 31. Yang intinya wujud mencintai Rasulullah itu adalah mengikuti sunnahnya. Wujud bahwa kita ini taat kepada Rasul dan Allah itu mengikuti sunnahnya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu Pak ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin jemaah Isya rahimakumullah. Selanjutnya sebagaimana judul yang telah sama-sama kita baca, bahwa Rasulullah ini sama-sama kita fahami merupakan atau sebagai seorang presiden, pemimpin besar dunia yang pengikutnya sampai saat ini luar biasa Pak, banyaknya. Nah di masa perjuangan beliau
menyebarkan agama Islam, Rasulullah memiliki, kita kenal dengan para sahabat. Nah, para sahabat ini hebatnya lagi, ya Pak ya, para sahabat ini dikenal memiliki kesetiaan yang luar biasa. Memiliki kesetiaan yang sangat tinggi. Bukan hanya rela berkorban, segala apa yang dimiliki, tapi juga adalah rela syahid. Rela syahid. Nah karena itu kalau boleh izin, ya saya istilahkan follower militan lah. Bahasa anak muda sekarang, follower militan. Nah, mengapa para sahabat Rasul ini begitu rela berkorban, begitu setia, bahkan tadi rela syahid demi membela Nabi, membela Rasul, dan ajaran yang dibawanya. Kalau kita biasa tahu ada namanya training ISQ, itu oleh Dokter Ari Ginanjar itu mengkelompokkan ada 3 kecerdasan. IQ, EQ, dan SQ. Intelligence quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Sungguh ketiga kecerdasan ini sudah dimiliki oleh Rasulullah. Bahkan dalam agama dikenal dengan, mohon izin saya istilahkan fast. Supaya gampang mengingat saja. Fast, fatona, amanah, siddiq, dan tablik. Nah kecerdasan ini yang kemudian oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama MUI, Profesor Dr. Hamka, punya pandangan lain. Mengapa para sahabat itu begitu setianya. Sehingga tadi bahkan rela syahid. Ini Pak Dr. Hamka luar biasa ini, mudahan diampuni dan dirahmati oleh Allah. Hanya gara-gara disuruh mengucapkan Natal, beliau rela melepaskan Ketua MUI. Tidak boleh mengucapkan Natal. Mohon maaf, ini beliau komitmennya luar biasa. Kita kembali Bapak hadirin rahimatullah. Nah oleh Buya Hamka menulis dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam. Bahwa sungguh Rasulullah itu memiliki kesanggupan. Tadi kita bahas kecerdasan. Kecerdasan tentu ini by the hand of Allah ya. Menyelami jiwa para sahabatnya. Karena itulah para sahabat menjadi sangat setia kepada beliau. Sampai-sampai tadi rela berkorban bahkan syahid. Kenapa? Bukan hanya bisa menyelami tetapi juga para sahabat ini diberi apa namanya Pak ya? Diberi keistimewaan, gelar keistimewaan. Jadi ada pengakuan, ada penghargaan khusus dari Rasulullah kepada para sahabat ini. Misalnya saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, perempuan yang kusayangi, yang paling kusayangi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan laki-laki yang paling kucintai adalah ayahnya. Coba Pak, kalau misalnya ada mertua yang bilangi kita begitu, kira-kira gimana Ustaz Jais? Wah, itu merasa dihargai luar biasa ya Pak ya. Diberi penghargaan istimewa ya. Nah karena itu dibuktikan bahwa beliau itu sampai As-Siddiq ya, digelari As-Siddiq. Kemudian begitu Rasulullah membuktikan cintanya kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, hijrah pun bersama ya Pak ya. Dan bahkan ketika beliau sakit sebagai imam pengganti. Ini betapa Rasulullah itu mengangkat ya Pak ya. Ya bahasa kita sederhananya itu jangan seke penghargaan ya. Jangan seke terima kasih ya. Jangan apresiasi ya. Jangan seke apresiasi Pak. Baik kepada
istri, anak, keluarga, bahkan sesama karyawan atau pegawai. Contoh lagi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah berkata, kalaulah, mohon maaf Pak, ini saya terjemahkan karena memang bahasa Indonesia dalam buku Buya Hamka ini. Kalaulah ada nabi sesudahku, tentulah Umar nabi itu. Coba, gimana Ustaz Jais? Sampai Rasulullah mengatakan sedemikian. Kan sangat tersanjung Bapak Ibu. Hadirin rahimakumullah. Nah karena itu memang kita biasa dengar tidak sedikit gagasan, ide, usul saran daripada sahabat Umar ini merupakan asbabun nuzul turunnya Quran. Nah karena itu Rasulullah pantas mengistimewakan beliau dengan kalaulah ada nabi sesudahku. Nah beda dengan Utsman bin Affan. Lain lagi ini pengangkatannya. Jadi masing-masing sahabat itu punya gelar istimewa Pak. Atau Rasulullah menyelami jiwanya, mengangkat jiwa para sahabat itu berbeda-beda. Kalaulah ada anak perempuanku yang lain lagi, hai Utsman, tentu engkau jugalah yang akan kuambil menantu. Nah ini kita tahu dua cahaya Pak ya. Jadi ketika putrinya Rasulullah dinikahi meninggal, dinikahinya lagi putri lainnya. Nah, hanya dua putri yang sempat dinikahi sehingga itu dikenal juga dua cahaya. Karena putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman. Bahkan luar biasanya sahabat Utsman ini harta sumbangsinya untuk pergerakan penyebaran Islam ini sampai sekarang biasa kita dengarkan itu masih tersimpan di bank Pak ya. Masih ada sampai sekarang. Luar biasa. Artinya ini amal jariahnya waduh turun-temurun. Tidak akan pernah habis. Nah, lain lagi dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bapak hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah, saya kota ilmu. Ali adalah pintunya. Coba. Artinya sahabat Ali ini kita sama-sama maklumi, banyak sekali beliau ini ahli hikmah. Banyak hikmah-hikmah, mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan beliau. Artinya hikmah ini apa ya bahasanya ya? Nasihat yang bagus begitu ya. Nah, selanjutnya hadirin rahimakumullah, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an. Nabi berkata, tiap nabi memiliki hawari, pengikut setia. Hawariku adalah Az-Zubair. Karena itu dalam sejarah disebutkan Az-Zubair ini pokoknya siap jadi tameng. Karena memang beliau ini digelari seperti itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini beliau kalau anak ini, jadi ketika umur 7 tahun ya, ada yang bilang 9 tahun. Kalau anaknya akan menjadi ulama besar. Kemudian beliau mendoakan. Itulah kemudian ahli tafsir. Mufaqqih fiddin, jadi ahli agama khususnya tafsir. Jadi ketika para sahabat itu ada sesuatu yang mau ditanyakan, ini larinya biasanya ke Abdullah bin Abbas. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya Khalid bin Walid. Ini kita tahu Rasulullah memberi gelar pedang Allah, Saifullah. Sehingga dengan digelarnya itu tercatat dalam sejarah hampir semua peperangan yang dipanglimai oleh Khalid bin Walid ini menang. Karena itu mulailah ketika pulang dari peperangan disambut dengan apa itu Pak? Rabana atau gendang apa ya? Nah ini sahabat Umar khawatir ini. Ini bahaya ini, bisa dikutus. Akhirnya dalam satu peperangan, beliau sedang memimpin peperangan, diminta kembali ke Madinah. Ya tentu saja kaget. Loh, kenapa saya dipanggil, ada apa? Nah setelah diberikan klarifikasi, termasuk tadi menjelaskan, saya khawatir kata sahabat Umar, kalau engkau nanti bagaimana di kemudian hari. Karena itu saya meminta Anda kembali ke medan perang, tapi bukan sebagai panglima perang. Nah karena itu beliau mengatakan, sungguh memang aku berperang bukanlah karena engkau wahai Umar, tetapi ini karena Rasulullah.
Dan kita tahu Bapak sebetulnya beliau ini bukan kebal ya. Dalam sejarah tercatat tidak ada sejengkal tangan pun di badannya itu bersih. Semua bekas tombak, torehan, panah, pedang. Jadi sesungguhnya beliau itu bukan kebal Pak. Hanya karena ahli perang dan luar biasa ketahanan fisiknya. Berani dan tahan bacok. Maksudnya itu kalau luka-luka biasa aja, kalau kita kan mungkin teriris apa Pak ya, cutter atau silet atau apa, wah sudah ngeluhnya ampun-ampun ya. Beliau ini tahan Pak, pemberani. Jadi kalau luka-luka itu ya memang sakit juga, cuman begitu tahannya beliau. Ini Khalid bin Walid radhiyallahu. Selanjutnya Muawiyah. Rasulullah menyelami jiwanya lain lagi nih. Muawiyah kita tahu beliau ini adalah salah satu khalifah setelah para sahabat itu. Suatu hari tiduran di samping Ummul Mukminin Ummi Habibah, ini istri salah satu istri Rasulullah. Ketika tiduran itu Rasulullah masuk dalam rumah, maka disingkirkanlah si Muawiyah ini oleh istri Rasulullah, artinya biar Rasulullah bisa lewat. Maka Rasulullah apa? Responnya, sayangkah engkau akan adikmu itu, hai Ummi Habibah, patutlah dia disayangi. Kelak dia akan menjadi orang besar Arab seluruhnya. Nah, karena itulah Muawiyah pernah berkata, setelah saya mendengarkan sabda itu, yang amat mempengaruhi jiwa saya, hingga saat ini tidak pernah terlepas dari ingatan saya untuk menjadi orang besar di Madinah. Itulah kemudian beliau memang akhirnya jadi khalifah. Bapak hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah Amr bin As. Ini bagus untuk kita kaji nih Pak. Panjang, banyak cerita-cerita bagus dari Amr bin As. Amr bin As ini adalah politikus ulung, musuh besar daripada Islam tadinya. Beliau ini ahli diplomatiknya orang Quraisy. Ini masuk kemudian setelah melihat kok raja di Afrika itu masuk Islam. Padahal dulu ketika itu hijrah pertama, beliau inilah, Amr bin As inilah yang diutus oleh kaum Quraisy untuk menggagalkan perjalanan itu ya. Meminta supaya disuruh kembali Ja'far bin Abu Talib kalau tidak salah, itu akhirnya disiksa kembali di Mekah. Nah kita lanjutkan. Adalah Rasulullah mengangkat sebagai kepala pasukan panglima perang. Padahal baru masuk Islam 3 bulan. Coba ini pelajaran pertama ini. Jadi dalam kehidupan kita bekerja pegawai, kadang kita sakit hati Pak. Kita sudah puluhan tahun kerja, begitu-begitu saja ya. Ternyata ada orang baru direkrut, loh kok jadi pimpinan kita. Barangkali seperti itulah ya kehidupan kita sekarang. Tapi ternyata ini Rasulullah pernah melakukan. Tentu karena kompetensi Pak ya. Tidak mungkin Rasulullah, tadi kita di awal tahu bahwa kecerdasan Rasulullah itu sudah sangat sempurna. Karena memang tadi by the hand of Allah. Nah kita lanjut. Nah, kata Rasulullah, berangkatlah ya Amru, di sana engkau akan memperoleh harta yang banyak. Tahu karena mu'alaf, ini mungkin ya, ini karena kecerdasan Rasulullah, faham kalau Amru ini senang ganimah. Kemudian Amru pun menjawab, ya Rasulullah, hamba memeluk Islam ini bukan karena mengharap harta yang engkau katakan tadi. Sungguh semata-mata saya ini masuk Islam karena Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah tidak mau kalah. Tak mengapalah Amru, harta benda yang baik amat patut untuk laki-laki yang baik. Coba bahasanya. Jadi betapa Rasulullah kecerdasannya mengangkat Amru. Yang tadi Amru ini merasa tersinggung karena dianggap, wah ini paling karena mengharapkan harta. Ternyata tidak. Nah, kata Buya Hamka, jauh sangat pandangan Rasulullah terhadap jiwa para sahabatnya. Nah ini sedikit saya tambahkan khusus Amru ini. Ketika memimpin perang, menurut catatan sejarah, dan saya pernah lihat di Khalid Basalamah, Dr. Khalid Basalamah pernah mempopulerkan sahabat Amr bin As ini.
Ini sekitar 300 para sahabat, di dalamnya masuk sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, Tolha dan sebagainya para sahabat. Dalam 300 pasukan ini sedikit. Ingin memerangi kaum Yahudi di sekitar Madinah, tapi cukup jauh perjalanannya itu, dan mereka ribuan. Jadi kaum ini cukup besar. Dan menurut Telex Sandi, intelijen ya, jadi kita sekarang, informasinya itu akan menyerang Madinah. Nah maka wahyu turun, intinya itu meminta Rasulullah dahulu menyerang. Lebih dahulu menyerang, karena setelah dikirim utusan dan sebagainya ternyata ngeyel, maka perintah Rasulullah untuk 300 orang ini coba serang saja. Nah karena itu yang ditunjuk adalah tadi Amr bin As. Bapak hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan, karena ini jauh Pak, sampai pada saatnya malam yang harus berkemah. Ya ini tadi Ustaz Jas bilang, kalau di sana, kalau musim dingin itu kayak menusuk tulang Pak ya. Tapi apa perintah pertamanya Panglima baru ini, baru masuk Islam, mualaf? Tidak boleh ada api unggun. Wah tentu saja sahabat Umar ini datangi Amr. Tidak salah kah ini? Ini kita kedinginan ini kok dilarang. Pokoknya ini perintah Panglima, tidak boleh menyalakan api unggun. Marah sebetulnya si sahabat Umar, senior Pak ya, tetapi ditinggalkan. Lalu mengadu ke sahabat Umar, sahabat Abu Bakar. Ingat, saya ketinggalan Pak. Sebelum ditunjuk Amr ini, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Ya saya bacakan intinya. Siapa saja yang mengikuti utusanku berarti taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu hadisnya Pak. Intinya seperti itu. Nah sehingga ketika tadi sahabat Umar mengadu ke sahabat Abu Bakar, gimana itu Panglima kok kita kedinginan begini malah dilarang menyalakan api unggun. Maka kata sahabat, ingat sabda Nabi, pemimpin yang ditunjuk harus ditaati. Wah, maka sahabat Umar diam aja. Nah dikisahkan Pak dalam catatan sejarah, ternyata Amr bin As ini malam harinya, mohon maaf Pak, junub. Rupanya masih bisa mimpi beliau. Mimpi beliau junub. Sehingga apa yang terjadi? Beliau meminta beberapa tentaranya untuk mengambilkan air untuk mandi Pak. Untuk mandi junub lah. Tapi tadi itu Pak, karena musim dingin, begitu dia sentuh air, airnya kayak melebihi es lah kalau bahasa sederhananya kita Pak. Akhirnya apa? Beliau memutuskan mandi junub dengan tayamum. Pakai tayamum. Wah ini sahabat Abu Bakar protes lagi nih. Ini kok mualaf baru masuk Islam. Kok sosok harus mandi, bilang sahabat. Enggak bisa mandi. Ini kemudian Pak nanti sahabat Umar mengadu kepada Rasulullah dan ada jawabannya. Bapak hadirin rahimakumullah, tetap mandi junub. Dan ingat, siapa pimpinan itu yang harus jadi imam. Nah ini yang mestinya harapan kita kalau ada pimpinan itu bisa lah jadi imam. Ya, jadi memilih pemimpin itu kalau bisa mengantarkan kita kepada surga lah ya. Bisa jadi imam Pak. Kalau pimpinan kita tidak bisa imam repot. Sementara untuk menjalankan sunnah Rasul, setiap pimpinan itu imam. Nah karena itu Pak Amr bin As ini dengan tayamum tadi tetap jadi imam. Setelah itu pendek cerita Bapak Amr bin As ini bilang, kalau saya takbir serang. Karena sudah perbatasan antara tadi. Kalau saya bilang takbir berarti serang. Tapi ingat, dari sekarang sebelum saya takbir cari pasangan. Jadi strateginya itu Pak, setiap tentara itu harus berpasangan. Jadi harus dua-dua. Nanti ada semua maksudnya nih Pak ya. Dan ketika duel itu temannya tidak boleh ditinggal. Kalau perlu bantu.
selesaikan. Jadi tidak boleh pisah, harus berdua terus. Ini ya geleng-geleng kepala lah para sahabat senior tentunya. Tetapi karena ini tadi harus ditaati, ya ditaati juga. Jadi ketika semua sudah ada pasangan, takbir Allah Akbar, maka diseranglah. Dan memang terbukti Pak, kocar kacir. Padahal ini ribuan umat ini Pak, kaum ini ribuan, kocar kacir. Nah apa yang terjadi setelah kocar kacir? Para sahabat kejar. Perintahnya Amr bin As, stop. Nah, bahasa kita lah Pak ya, tunggu dulu. Kita tidak perlu mengejar. Semua ganimah yang ada itu ambil, kita pulang ke Madinah. Wah ini kan sahabat Umar kaget lagi lah. Ini tinggal ditebas kok. Tinggal ditebas sudah kalah ini. Enggak. Pokoknya perintah Panglima, kita pulang ke Madinah. Pendek cerita, hadirin rahimakumullah. Sesampainya di Madinah, itu belum tertambat dengan baik kudanya itu, sahabat Umar sudah loncat. Nah, kita tahu bahwa sahabat Umar ini kalau di atas kuda Pak, kakinya itu hampir sampai di tanah, saking tinggi besarnya. Jadi belum kudanya ini tertambat dengan rapi sudah loncat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagaimana Amr bin As ini? Ada apa? Diceritakanlah kemudian. Dingin, tidak boleh api unggun. Junub tayamum. Terus musuh sudah kalah, kita dilarang mengejar itu ya. Oke, nah ini bagus juga Pak. Ini kita perlu tabayun. Jadi kalau ada sesuatu tidak boleh kita langsung memutuskan, menyimpulkan. Hadirin rahimakumullah, kemudian Rasul memanggil Amru, coba klarifikasi. Kenapa Anda larang pasukan untuk api unggun? Ya Rasulullah, kita ini kan cuma 300. Musuh ini ribuan. Kalau kita menyalakan api unggun, itu bisa para intel mereka, telik sandi mereka bisa tahu jumlah kita. Jadi ya mau tidak mau memang saya juga kedinginan. Tapi ini demi kemenangan yang kita akan raih, saya instruksikan tidak boleh ada api unggun. Engkau benar ya Amro. Yang kedua Pak, tentang tayamum tadi. Ya Rasulullah, saya ini kan diamanahi jadi pemimpin. Saya khawatir kalau saya mandi, saya tidak bisa memimpin dengan sempurna. Karena mungkin menggigil, mungkin demam, sakit dan sebagainya. Nah karena itu saya putuskan tayamum. Engkau benar ya Amro. Terakhir Pak, katanya musuh sudah kalah tapi kau larang dikejar. Ya Rasulullah, sekali lagi kita ini sedikit. Kalau pasukan ini mengejar satu orang, kan nanti kelihatan nih sedikit. Dan kita tidak terlihat banyak. Lah kan kalau mereka menyerang kembali tetap kalah. Nah karena itu kan sudah ada ganimah, yang penting targetnya menang. Mereka tidak akan berani lagi mau ganggu Madinah. Nah Bapak hadirin rahimakumullah, itu kisah Amru sedikit, Amr bin As radhiyallahu anhu. Sampai jam 9 ya Ustaz. Selanjutnya ada Salman Al-Farisi, ya kita tahu ini juga sempat diangkat harkatnya oleh Rasulullah dan mengatakan, jika pengetahuan terletak di bintang, maka anak Persia lah yang akan sanggup mencapainya. Ini Al-Farisi ini kita tahu senang menuntut ilmu Bapak, senang ikut ya menghadiri taklim lah. Bilal bin Rabah juga demikian, suruhlah Bilal azan karena suaranya yang paling merdu dan lantang. Ini menurut sahabat Bilal ini sampai akhir hayatnya tidak mau jabatan lain kecuali Bilal karena merasa tersanjung. Dan sepeninggal Rasulullah kita tahu beliau tidak tahan melihat suasana Madinah, mengingat Rasulullah. Maka beliau hijrah ke Yaman. Dan pada suatu hari beliau sering mimpi tentang Madinah ini, tentang Rasulullah, sehingga beliau kembali ke Madinah. Dalam sejarah disebutkan para sahabat meminta kembali untuk azan. Tetapi ketika beliau menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya, sehingga dalam sejarah dicatat itu menangis sesendukan ya, karena cintanya, rindunya kepada Rasulullah. Bapak hadirin rahimakumullah,
Barangkali ini terakhir, sahabat ini Abdullah bin Ubay. Sama-sama kita pahami Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh munafik. Jadi di Madinah itu sangat terkenal tokoh munafik. Banyak sekali ceritanya tentang beliau, tapi intinya munafik. Nah, sepeninggalnya itu, maka anaknya Abdullah bin Ubay itu salah satu sahabat setia Rasulullah. Sepeninggal beliau itu, maka orang-orang Madinah itu suka bullying ya, barangkali kalau bahasa kita sekarang, suka ngebully. Apa bapaknya itu macam-macam lah wajikannya ya. Nah, karena itu Rasulullah melihat, membaca, wah ini kesian sahabatnya ini. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kamu sakiti orang yang hidup dengan mencela-cela orang yang telah mati. Nah, maka itu tambah semangat kesetiaannya daripada Abdullah bin Ubay. Bapak yang kami hormati, demikian beberapa tulisan Buya Hamka tentang mengapa sahabat begitu rela berkorban. Intinya adalah karena beliau pandai dengan kecerdasan beliau untuk menyelami jiwa para sahabatnya. Sehingga tadi kita tahu bahwa para sahabat ini rela berkorban apapun, bahkan siap bersedia untuk mati syahid. Bapak yang kami hormati, bagaimana dengan non-muslim? Banyak kisah-kisah baik bahwa Rasulullah pun toleransinya kepada non-muslim luar biasa. Dan karena waktu, inilah dulu yang dapat saya sampaikan. Tentu kenapa ini disampaikan untuk menjadi ibrah, untuk pelajaran, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan seki apresiasi terhadap teman. Jangan melecehkan teman. Jangan menganggap remeh teman. Karena sungguh batarul haqqu agam tunas. Sesungguhnya al-kibru, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Rasulullah tadi mengangkat semua para sahabatnya. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.